Langit sore Tegal Asri tampak menggantung kelabu ketika bus antar kota berhenti di terminal kecil yang berdebu. Di antara para penumpang yang turun, seorang wanita muda melangkah turun dengan membawa dua tas besar di tangan. Ia mengenakan kebaya sederhana dan selendang batik yang membungkus rambut panjangnya. Namanya Ayu Ningsih. Wajahnya bersih dan tenang, namun matanya menyimpan rahasia yang dalam. Tak seorang pun di terminal itu menyadari bahwa langkah kecil wanita itu akan mengguncang seisi kota dalam waktu dekat. Ayu berjalan menyusuri gang sempit menuju pasar Tegal Asri, tempat yang katanya paling ramai untuk membuka usaha. Ia menyewa kios kecil yang tak terpakai, tepat di sudut timur pasar, dekat gerobak bakso dan lapak sayur mayur. Dalam waktu sehari, ia mengubah tempat itu menjadi warung jamu yang harum, bersih, dan menarik mata. Para ibu-ibu langsung menyukainya, tak hanya karena khasiat jamunya, tapi karena tutur kata Ayu yang halus dan senyum yang meneduhkan. Namun, ketenangan pasar itu menyimpan arus gelap. Di lorong belakang pasar, Dharma Koboi, preman bertubuh besar dan berkumis tebal, duduk santai di atas motor sambil menatap pasar layaknya raja yang memerintah kerajaan. Ia dikenal tak segan memukul pedagang yang menolak bayar uang keamanan. Di tangannya, pasar bukan tempat jual beli, melainkan ladang pemerasan. Dan kini, ia mendengar ada pendatang baru, yang tidak melapor padanya, warung jamu milik Ayu Ningsih. Malam itu, Dharma mengirim dua anak buahnya untuk mengintai warung tersebut. Cantik juga orangnya, kata salah satu anak buah sambil terkekeh. Tapi dingin kayak es, Mas. Tatapannya bikin merinding. Dharma hanya tertawa pendek. Besok aku sendiri yang datangi. Biar dia tahu siapa penguasa di sini. Dalam benaknya, Ayu hanyalah wanita biasa, seperti yang lain. Tak lebih dari sekadar bunga yang bisa dipetik paksa. Keesokan paginya, Dharma datang ke warung Ayu. Ia berdiri di depan kios dengan tatapan meremehkan, tangan bertolak pinggang. Ayu yang sedang meracik jamu tak langsung menoleh. Baru setelah gelas di tangannya penuh, ia menatap Dharma, tenang, tanpa rasa takut. Mata mereka bertemu. Seketika, Dharma merasa ada sesuatu yang aneh, seolah ia sedang berdiri di hadapan sesuatu yang lebih besar dari sekadar wanita penjual jamu. Tapi ia cepat-cepat menepis perasaan itu. Aku yang atur pasar ini. Kalau mau jualan aman, ikut aturan, kata Dharma kasar. Ayu hanya mengangguk ringan. Saya hanya menjual jamu, Mas. Bukan mencari musuh. Kalimat sederhana itu, bukannya membuat Dharma merasa menang, justru membuat dadanya seperti tertampar. Nada suara Ayu terlalu tenang, terlalu dalam, seolah tak terpengaruh oleh ancamannya sedikitpun. Beberapa pedagang yang melihat kejadian itu hanya bisa menghela napas. Mereka tahu Dharma tak suka dibalas dengan ketenangan. Ia lebih suka melihat orang ketakutan. Dan Ayu, dengan tutur kata lembutnya, justru mempermalukan egonya. Namun, Dharma masih menahan diri. Ia tersenyum menyeringai dan meludah di tanah. Kita lihat saja, aku akan sering mampir ke sini. Saat Dharma pergi, Ayu menatap langit. Di balik senyum tipisnya, ada desir angin yang menyapu pelan. Ia tahu, angin dari selatan mulai bergerak. Dan bila waktunya tiba, bila Dharma benar-benar melewati batas, Ayu tak akan ragu membangkitkan apa yang selama ini ia kunci, ilmu yang diwariskan darah leluhur dari Alas Lempung, Baskoro. Pagi itu, pasar Tegal Asri kembali sibuk seperti biasa. Pedagang sayur berteriak menawarkan harga murah, suara ayam hidup menggema dari sudut kandang, dan aroma rempah bercampur dengan asap gorengan menyelimuti udara. Namun, suasana semarak itu mendadak tegang saat suara deru motor besar meraung dari arah barat pasar. Dharma, Koboi, datang lagi, kali ini dengan 4 anak buahnya. Langkahnya mantap, jaket kulit hitamnya berkibar, dan sorot matanya menebar ancaman ke segala penjuru. Ia tak langsung mendatangi warung Ayu, tapi memilih menghampiri satu persatu pedagang yang ia anggap sebagai pengikut. Dengan nada keras, ia mengingatkan soal setoran yang harus naik minggu ini. Harga bensin naik, jadi harga keamanan juga naik, katanya sambil menendang peti buah seorang pedagang tua. Pedagang itu hanya bisa menunduk, menggenggam erat dompet lusuhnya yang tinggal beberapa lembar. Di warung jamu, Ayu menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia mengaduk ramuan kunir asam pelan-pelan, seolah tak terganggu. Tapi dalam hatinya, ada bara yang mulai menyala. Ia tak bisa membiarkan orang seperti Dharma terus menciptakan ketakutan, tapi ia pun belum ingin memancing konflik terlalu cepat. Warungnya masih baru,
Ia butuh waktu untuk mengakar, untuk mengenal denyut masyarakat yang ia ingin jaga. Dharma akhirnya tiba di warung Ayu. Kali ini ia tak bicara, hanya menatap Ayu sambil duduk di bangku pembeli. "Kasih aku jamu yang bisa bikin aku tahan semalaman," ucapnya disertai tawa cabul anak buahnya. Ayu meletakkan gelas di hadapannya, tetap tanpa senyum. "Yang tahan lama bukan badan, tapi hati yang tahu batas." Kalimat itu menghujam telinga Dharma, membuatnya terdiam sejenak. Lalu ia tertawa keras, meski dalam hatinya terasa perih. Setelah Dharma pergi, beberapa pedagang menghampiri Ayu diam-diam. "Mbak Ayu, hati-hati, dia bukan orang biasa," bisik mereka penuh cemas. Namun Ayu hanya menjawab dengan lembut, "Kita semua bukan orang biasa. Kita hanya belum tahu siapa diri kita sebenarnya." Kalimat itu membuat beberapa ibu tertegun, seakan ada harapan baru yang menyala dari wanita asing yang tak gentar menghadapi sang penguasa pasar. Sementara itu, di sudut gelap belakang pasar, Dharma duduk termenung. Ia merasa terganggu, bukan karena Ayu melawan, tapi karena ia merasa tak mampu membaca isi hati wanita itu. Biasanya, wanita takut padanya. Tapi Ayu seperti menatap dirinya dari tempat yang jauh, sangat jauh, seolah ia sedang diadili tanpa kata-kata. "Ada yang gak beres," gumamnya lirih. Di malam hari, Ayu duduk di depan cermin kecil di dalam kios. Ia mengusap air di mangkuk kuningan dan menatap pantulan wajahnya. "Kau akan diuji lagi, Ayu," bisik suara neneknya dari dalam bayang air. "Tapi ingat, Bakas-goro bukan untuk membalas, tapi untuk menyadarkan." Ayu mengangguk pelan. Ia tahu, waktu semakin dekat. Dan di luar warungnya, angin selatan kembali berdesir, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga, tanda bahwa batas antara dunia nyata dan dunia leluhur mulai menipis. Hari demi hari berlalu, dan warung jamu milik Ayu makin ramai. Para ibu, tukang becak, hingga buruh pasar mulai rutin membeli jamunya, bukan hanya karena khasiatnya, tapi karena mereka merasa tenang setiap kali duduk di bangku kayu warung kecil itu. Senyum Ayu menyejukkan, tutur katanya menenangkan. Tapi di balik itu semua, Ayu semakin waspada. Ia tahu, diam Dharma bukan berarti menyerah. Justru itu pertanda badai yang sedang merencanakan arah. Sementara itu, Dharma mulai gelisah. Ia tidak bisa mengusik Ayu seperti wanita-wanita sebelumnya. Setiap kali ia datang, Ayu hanya menatapnya, tatapan yang tak berani ia artikan. Tatapan itu seperti menembus kulit, menelanjangi isi hatinya yang selama ini ia bungkus dengan kekerasan dan kesombongan. Ia mencoba tertawa, mencoba bersikap seolah tak peduli. Tapi setiap kali pulang dari pasar, ia duduk sendirian di gudang, menyalakan rokok satu demi satu, dan jantungnya berdetak tak karuan. Malam itu, Dharma bermimpi. Ia berjalan sendirian di tengah pasar yang sepi dan gelap. Semua kios kosong, semua suara menghilang. Tiba-tiba, Ayu muncul di depannya, tapi dengan mata menyala merah dan rambut berkibar seolah tertiup badai. "Kau, mengganggu yang tak kau pahami," suara Ayu menggema seperti petir. Dharma terbangun dengan keringat membanjiri tubuhnya. Ia menggenggam dada, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi bayangan mata merah itu terus menghantuinya bahkan saat siang datang. Di pasar, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang mulai berani menyebut nama Ayu saat berbicara tentang keseimbangan dan perlindungan. Seorang ibu bahkan menyebut Ayu sebagai penerus dari tanah tua, meski tak semua mengerti maksudnya. Dharma yang mendengar itu jadi semakin panas. Ia tak rela kekuasaannya diambil perlahan, terlebih oleh seorang wanita yang belum lama tinggal di sana. Harga dirinya sebagai preman penguasa terguncang. Tak ingin kehilangan muka, Dharma menyusun rencana. Ia memerintahkan dua anak buahnya untuk merusak warung Ayu saat malam tiba. "Buat dia takut, jangan sentuh dia, belum saatnya. Tapi hancurkan tempatnya, biar tahu rasa," katanya dengan suara dingin. Anak buahnya mengangguk, meski sebenarnya mereka sendiri sudah mulai ragu. Ada sesuatu pada Ayu yang membuat mereka gentar, namun mereka tak berani menentang Dharma. Malam itu pun tiba, saat pasar mulai lengang dan lampu temaram menyala remang, dua bayangan menyelinap mendekati warung jamu. Mereka membawa bensin dan linggis. Namun saat satu dari mereka mengangkat tangannya untuk memecahkan kaca, angin berhembus kencang dari arah timur, tidak biasa, dingin menggigit tulang. Dari dalam kios, cahaya kuning redup mulai menyala, lalu mendadak terdengar suara nyaring, seperti bisikan banyak mulut, tak dimengerti tapi memaksa mereka mematung.
Salah satu dari mereka jatuh ke tanah, kejang-kejang, matanya mendelik putih. Yang satu lagi lari terbirit-birit sambil berteriak histeris. Warung Ayu tetap berdiri utuh. Dari balik tirai, Ayu menatap Malam dengan mata yang memerah, tapi senyumnya masih tersungging lembut. Ia belum sepenuhnya melepaskan Bakas-Goro, tapi malam itu, kekuatan itu telah bergerak sendiri, menjaga dirinya seperti perisai tak kasat mata. Dan di kejauhan, Dharma menyaksikan dari atas motor, matanya membelalak melihat anak buahnya tergeletak tak sadarkan diri. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Langit pagi di Tegal Asri tampak muram, seolah turut menyimpan rahasia yang tertahan. Warung Ayu tetap buka seperti biasa, namun kini semua orang melihatnya dengan cara berbeda. Mereka tak lagi hanya melihat seorang perempuan pendatang penjual jamu, melainkan sosok yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bisik-bisik menyebut Ayu sebagai orang berilmu, bahkan ada yang percaya ia jelmaan dukun tua dari Timur Jawa. Tapi Ayu tetap melayani pembeli dengan senyum hangat, seolah tak terjadi apapun malam sebelumnya. Sementara itu, Dharma mulai kehilangan kendali atas anak buahnya. Yang satu masih dirawat dengan tubuh kaku dan mata kosong, yang satu lagi hilang akal dan terus berteriak ketakutan meski diikat di ranjang rumah. Dia lihat mata api, kata ibunya lirih. Dia bilang wanita itu punya mata yang bisa membakar jiwa. Dharma menendang kursi dan mengurung diri di gudang, amarahnya bergejolak, tapi ia tak tahu kepada siapa harus dilampiaskan. Untuk pertama kalinya, kekuasaan yang ia bangun selama bertahun-tahun terasa rapuh. Malam itu, Ayu duduk bersila di lantai warung yang telah ia bersihkan. Di hadapannya, semangkuk air dari sumur tua ia letakkan bersama sesajen bunga melati dan daun sirih. Ia menutup mata dan mulai membaca doa dalam bahasa kuno yang nyaris punah. Perlahan, permukaan air itu bergetar dan muncul bayangan wajah seorang wanita tua berambut putih, dengan mata yang dalam dan bersinar. Itu neneknya, sang pemegang awal Bakas-Goro dari tanah alas Lempung. "Ayu, cucuku, kau telah menyentuh batas," suara itu bergaung, tenang namun tegas. Bakas-Goro sudah bangkit dari tidur panjangnya. Sekarang kau tak bisa kembali jadi manusia biasa. Kau harus memilih, melindungi atau membinasakan. Ayu menggigit bibirnya, air mata menggenang. "Aku hanya ingin hidup tenang, Nek. Aku tak ingin menyakiti siapapun," bisiknya. Tapi sang nenek hanya tersenyum lirih. "Kekuatan ini bukan tentang keinginanmu. Ini tentang takdir yang tak bisa dihindari." Di tempat lain, seorang pria tua dengan rambut kelabu dan tongkat kayu berjalan pelan menuju pasar. Namanya Mbah Roso, tetua kampung yang selama ini memilih diam dari hiruk-pikuk dunia. Tapi malam sebelumnya, ia mendapat petunjuk dalam mimpi, tentang kekuatan kuno yang terbangun, dan tentang seorang wanita yang datang membawa warisan api leluhur. Ia tahu, ilmu Bakas-Goro bukan sekadar cerita rakyat. Ia pernah melihatnya, dan ia tahu bahayanya bila digunakan tanpa kendali. Mbah Roso datang ke warung Ayu pagi itu. Ia menatap Ayu lama sebelum berkata, "Aku tahu darahmu. Aku tahu asalmu." Ayu hanya membalas dengan anggukan tenang. Mereka bicara tanpa suara, hanya lewat tatapan yang dalam. Dan dalam tatapan itu, tersimpan pengakuan dan pengertian. Mbah Roso berkata, "Aku akan membantumu menjaga keseimbangan. Tapi ingat, Dharma tidak akan menyerah. Dan Bakas-Goro, bila dipancing, akan menjadi api yang tak bisa padam." Dharma, di sisi lain, mulai mencari jalan lain. Ia mendatangi dukun bayaran dari luar kota, membawa sesajen dan uang kertas tebal. "Aku ingin kekuatan, yang bisa menghancurkan perempuan itu," katanya dengan suara menahan amarah. Dukun itu menatapnya dengan tatapan ganjil. "Kau ingin melawan api, dengan apa?" "Asap." Dharma mengertakkan gigi. Ia tak tahu lagi mana yang bisa ia percaya, tapi satu hal pasti, Ayu harus tumbang, atau harga dirinya sebagai preman akan hancur selamanya. Dan malam pun kembali tiba di Tegal Asri, membawa bisikan angin yang tak biasa. Di warung kecil itu, Ayu masih duduk tenang. Tapi di dalam dirinya, kekuatan besar mulai bergetar. Leluhur dari alas Lempung telah memanggilnya, dan pertempuran antara jiwa-jiwa lama dan dendam dunia modern akan segera dimulai. Fajar menyibak kabut tipis yang menyelimuti pasar Tegal Asri. Udara dingin masih menggigit kulit, namun warung Ayu sudah terbuka. Ia menyiapkan ramuan seperti biasa, tapi dalam hatinya, gemuruh tak kunjung reda. Malam tadi, suara neneknya kembali bergema dalam mimpinya, mengingatkan bahwa Dharma bukan lagi sekadar preman pasar biasa.
Ia sedang mencari kegelapan, dan bila ia berhasil menemukannya, darah akan tumpah, begitu suara itu berbisik. Mbah Roso datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa sebungkus kain kuno yang diikat dengan akar kering. Tanpa banyak bicara, ia meletakkannya di meja warung Ayu. Ini peninggalan almarhum guruku. Dalamnya ada penawar untuk ilmu hitam. Tapi hanya bisa dipakai sekali. Gunakan ketika waktu benar-benar genting, Ayu. Gadis itu menunduk hormat. Ia tahu Mbah Roso bukan orang sembarangan. Lelaki tua itu pernah menjadi penjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib, sebelum memilih menyepi. Namun saat mereka sedang berbincang, dari kejauhan terdengar teriakan orang-orang. Pasar bagian utara tiba-tiba geger. Seekor kambing disembelih tanpa kepala ditemukan tergantung di depan lapak kosong. Di bawahnya, tersusun bunga 7 rupa dan dupa menyala. Santet, santet buat Mbak Ayu, teriak seorang pedagang tua dengan gemetar. Suasana menjadi kacau. Orang-orang mulai ketakutan, bahkan ada yang tak berani mendekati warung Ayu. Ayu tetap diam, wajahnya tenang tapi matanya mulai berkaca. Ia tahu itu bukan gertakan. Dharma benar-benar telah menempuh jalur kegelapan. Mbah Roso hanya menghela napas panjang. Ini bukan hanya tentang dendam, ini tentang kesombongan yang ingin menantang warisan leluhur. Ia lalu menggambar simbol pelindung di tiang warung Ayu. Dengan arang hitam, malam ini, jangan tidur. Mereka akan datang. Sore menjelang malam, Dharma berada di sebuah rumah tua di pinggir hutan, duduk bersila di depan dukun bernama Kiwandra. Lelaki tua berambut gimbal itu menancapkan keris kecil ke atas kepala kerbau hitam yang dipaksa berlutut. Dengan darah ini, kau akan melihat kekuatan sejati, gumamnya. Dharma menggertakkan rahang, tak gentar, hanya dipenuhi nafsu untuk menghancurkan Ayu. Tapi saat darah kerbau menyentuh tanah, angin berhenti bergerak. Hutan menjadi bisu. Kiwandra menoleh pelan. Kau baru saja membuka gerbang kemarahan lama, dan itu tak bisa ditutup dengan mudah. Malam tiba, dan pasar Tegal Asri tampak sunyi mencekam. Warung Ayu tertutup tirai, tapi di dalamnya Ayu duduk dengan mata terpejam, tangan menggenggam mangkuk emas kecil. Lilin menyala di sekelilingnya. Tiba-tiba, dari luar terdengar langkah berat. Lalu suara tertawa, pelan, seperti rintihan orang sakit. Lalu derak pintu yang diketuk dengan keras. Ayu, keluar kau, suara Dharma. Tapi terdengar serak dan berat, seperti bukan milik manusia biasa. Ayu membuka mata perlahan. Api di sekelilingnya membesar tanpa membakar. Udara menjadi panas. Suara neneknya kembali terdengar dalam pikirannya. Ini waktunya, lepaskan Bakas Goro, tapi arahkan pada kesadaran, bukan kebencian. Ayu berdiri, tubuhnya mulai memancarkan cahaya samar. Tirai warung berkibar sendiri, dan malam itu, benturan pertama antara ilmu kuno dan nafsu kegelapan mulai menyulutkan takdir berdarah Tegal Asri. Tirai warung Ayu tersibak oleh hembusan angin yang datang dari arah berlawanan. Udara mendadak menjadi berat, seolah langit menahan napasnya. Di luar, Dharma berdiri dengan mata merah membara. Tubuhnya dipenuhi garis-garis hitam seperti akar membelit, tanda bahwa tubuhnya telah dirasuki kekuatan yang bukan milik dunia terang. Ia melangkah perlahan, dan setiap jejak kakinya meninggalkan bekas gosong di lantai kayu pasar. Para pedagang yang masih berada di sekitar segera menyingkir, bersembunyi di balik lapak dan dinding, menahan napas sambil merapal doa. Di dalam warung, Ayu berdiri tegak. Di sekelilingnya, api dari lilin-lilin mulai menari lebih tinggi, seolah menyambut sesuatu yang hendak bangkit. Dari telapak tangannya, keluarlah cahaya jingga membara, berputar seperti pusaran angin. Inilah inti dari Bakas Goro, ilmu warisan leluhur yang bukan hanya menyala di tubuh, tetapi di jiwa. Jangan datang jika kau membawa kemarahan, suara Ayu bergema lirih, namun terasa seperti petir bagi Dharma yang sudah setengah dikuasai oleh kekuatan hitam. Dharma tak menjawab, ia hanya menggeram, lalu melompat ke depan dengan kekuatan luar biasa. Tanah di sekitar warung bergetar. Ia mengayunkan tangannya yang telah berubah seperti cakar baja ke arah Ayu. Namun sebelum tubuhnya sempat menyentuh, semburan api berwarna emas meledak dari tanah, menahannya di udara. Dharma terlempar mundur, menabrak gerobak sayur hingga hancur. Namun ia bangkit lagi, matanya kini sepenuhnya putih. Kau pikir api bisa membakar kegelapan? Raungnya. Ayu melangkah maju, kakinya tak menyentuh tanah. Api menjalari tubuhnya, tapi bukan api biasa. Api itu berbentuk sulur naga yang meliuk di sekeliling tubuhnya. Dari mulutnya terucap mantra kuno yang membelah udara.
Cahaya tiba-tiba turun dari langit seperti kilat, menghantam Dharma yang bersiap menyerang lagi. Jeritannya menggema, namun ia tak juga roboh. Tubuh Dharma kini menyatu dengan kekuatan gelap yang mengalir dari tanah pasar, dari darah kerbau dan doa-doa sesat yang dipanjatkan sebelumnya. Barroso, yang menyaksikan dari kejauhan, menggenggam tongkatnya dengan gemetar. Jika Bakas Goro terus dikeluarkan, ia bisa kehilangan kendali, gumamnya. Tapi ia tahu, ini adalah pertarungan yang tak bisa dihentikan. Ini bukan lagi sekadar soal pasar atau dendam. Ini soal batas antara dunia manusia dan dunia arwah, antara keseimbangan dan kehancuran. Tiba-tiba langit terbelah, petir menyambar bertubi-tubi, api Bakas Goro melesat dari tangan Ayu, menyelimuti tubuh Dharma hingga tak terlihat. Suara seperti jeritan ribuan jiwa terdengar, membuat orang-orang menutup telinga dan berlutut. Api itu bukan membakar tubuh, tapi membakar niat. Bakas Goro bukan untuk membunuh, tapi untuk menyucikan. Dan itulah yang terjadi, saat jeritan Dharma memuncak, tubuhnya menggigil, dan kekuatan hitam mulai luruh satu persatu dari tubuhnya. Ketika api padam, Dharma jatuh tersungkur. Tubuhnya utuh, tapi jiwanya luluh. Ia menangis. Untuk pertama kali dalam hidupnya, air mata mengalir dari mata seorang preman yang selama ini menebar teror. Ayu melangkah mendekat, cahaya di tubuhnya mulai meredup. Kau telah melihat bayanganmu sendiri. Sekarang pilihan ada di tanganmu, bangkit sebagai manusia, atau tenggelam sebagai arwah, ucap Ayu dengan suara nyaris seperti doa. Dan malam itu, langit Tegal Asri menangis. Hujan turun membasahi api yang mulai padam. Tapi dari kejauhan, sesosok bayangan lain menyaksikan semuanya, dan ia belum puas. Karena kekuatan Bakas Goro telah bangkit, dan dunia kegelapan belum sepenuhnya kalah. Di balik perbukitan kelam yang mengelilingi Tegal Asri, berdiri sunyi Gunung Geni, tempat yang sejak dahulu dianggap angker dan jarang dikunjungi manusia. Konon, di kawah terdalamnya tertidur makhluk penjaga ilmu-ilmu terlarang, termasuk salah satu cabang dari Bakas Goro yang pernah dikunci oleh leluhur Ayu sendiri. Namun malam itu, dengan pertarungan antara Ayu dan Dharma telah membangunkan kekuatan besar, segel lama mulai retak, dan kabut hitam menebal dari kawah itu, seperti tanda bahwa sesuatu tengah bersiap bangkit. Sosok bayangan tinggi berjubah hitam berjalan perlahan di tepi kawah. Wajahnya tersembunyi, namun mata merah darah menyala dari balik tudung. Dialah Ki Tunggul Pamungkas, mantan murid sesat dari perguruan tua di Alas Lempung yang dahulu diusir karena mencoba menyerap inti Bakas Goro untuk kekuasaan. Kini ia merasa waktunya telah tiba. Ia telah menyaksikan dari kejauhan bagaimana Ayu membangkitkan Bakas Goro, dan ia tahu, perempuan muda itu adalah kunci untuk membuka kembali pintu neraka warisan para leluhur. Sementara itu, Dharma dirawat oleh ibunya di gubuk sederhana. Ia tak lagi berbicara, hanya menatap langit-langit rumah dengan mata kosong. Setiap malam ia menggigil dan berkeringat dingin, seolah ada ribuan bayangan mengejarnya dalam mimpi. Di tengah deritanya, Ayu datang menjenguk. Ia duduk di samping Dharma, mengusap keningnya, dan merapalkan doa-doa pembersih. Meski Ayu telah memadamkan kegelapan dalam dirinya, bekas luka di jiwa Dharma terlalu dalam untuk sembuh begitu cepat. Barroso, yang melihat perubahan itu, mulai khawatir. Ayu, katanya serius, kekuatanmu sudah diketahui oleh banyak pihak. Kau bukan lagi hanya penjual jamu. Banyak mata memandangmu, dari dunia ini maupun dunia seberangnya. Dan aku mencium bau belerang, bau Gunung Geni. Ayu menatap langit yang mulai mendung. Ia tahu, ketenangan ini hanya sementara. Ia bisa merasakan getaran aneh di udara. Alam seolah memberi pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bergerak mendekat. Dan benar saja, malam harinya, salah satu warga desa ditemukan tewas terbakar, tubuhnya hitam hangus namun tak ada api di sekelilingnya. Di telapak tangannya tertulis huruf kuno dengan darah, pewarisan harus diteruskan. Desa menjadi gempar, warga mulai mengaitkan semua kejadian aneh itu dengan Ayu. Meskipun banyak yang percaya ia adalah penyelamat, sebagian mulai takut. Takut bahwa kehadirannya membawa petaka. Di tempat tersembunyi di kaki Gunung Geni, Ki Tunggul duduk bersila di tengah lingkaran batu. Di depannya, 4 arwah penjaga hitam dari masa silam telah ia bangkitkan. Mereka semua murid-murid gelap yang dahulu dikutuk dan dikurung oleh para pemegang Bakas Goro sejati. Waktunya hampir tiba, ucap Ki Tunggul, kita rebut kembali ilmu itu. Dan biarkan dunia menyembah api yang tak bisa dipadamkan. Angin berputar liar, langit di atas gunung mendadak menghitam total.
Ayu berdiri di depan sumur tua tempat ia biasa mengambil air. Ia menatap bayangannya di permukaan air. Tapi kali ini, bukan wajahnya yang terlihat, melainkan sosok pria berjubah hitam, menatapnya balik dari kedalaman. Ayu terhenyak. Ia tahu, musuh sesungguhnya belum datang. Dharma hanyalah awal, dan kini, sejarah yang selama ini tertulis di balik bayang-bayang bakal membuka lembaran darah baru. Malam itu, angin membawa bau tanah terbakar. Hutan kecil di pinggiran Tegal Asri terbakar tanpa api, tanaman layu, tanah merekah, dan binatang melarikan diri. Ki Tunggul Pamungkas telah mulai menancapkan jejaknya. Ia tak hanya membangkitkan arwah, tapi juga menyusup ke mimpi orang-orang. Beberapa warga mulai mengigau, berbicara dalam bahasa kuno yang tak mereka mengerti. Ada yang bangun di tengah malam sambil menangis, menyebut-nyebut nama Ayu dengan ketakutan. Kepercayaan berubah menjadi keresahan. Di sisi lain, Ayu duduk di ruang dalam rumah Mbah Roso, membuka lembaran-lembaran kitab kuno yang disembunyikan selama puluhan tahun. Bakasgoro bukan hanya ilmu penyucian, ujar Mbah Roso pelan, tetapi juga kunci untuk membuka atau mengunci gerbang antara alam manusia dan alam gaib. Para leluhurmu dahulu bersatu untuk menjaga keseimbangan. Tapi tidak semua setuju. Sebagian memisahkan diri, mereka yang akhirnya melahirkan murid-murid seperti Ki Tunggul. Ayu menggigit bibirnya. Ia mulai memahami bahwa darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah darah warisan besar, bukan hanya pewaris tunggal Bakasgoro, tapi satu-satunya garis murni yang tersisa. Bila Ki Tunggul berhasil menangkap dan menyerap energinya, maka gerbang Gunung Geni bisa dibuka sepenuhnya. Dunia akan terbelah, keseimbangan akan runtuh. Apa aku cukup kuat menahan semua ini, Mbah? Tanya Ayu lirih. Matanya menyimpan takut, tapi juga tekad yang mulai membara. Tak lama setelah itu, berita buruk datang. Seorang pendeta tua penjaga hutan larangan ditemukan meninggal dalam posisi duduk bersila. Tubuhnya hangus di bagian dada, dengan simbol Bakasgoro terbalik tertulis di dahinya. Ini bukan hanya pembunuhan, ini tantangan langsung. Ki Tunggul menyatakan perang. Mbah Roso mengepalkan tangan. Ia mengacak-acak ilmu dengan kehinaan. Dia memutar warisan jadi kutukan. Ayu tahu, waktunya untuk bertahan telah lewat. Kini saatnya melangkah. Malam harinya, Ayu datang ke sebuah telaga tua di bawah gunung. Disinilah dahulu leluhurnya mematri ilmu terakhir. Ia membawa mangkuk perunggu dan sejumput darahnya sendiri. Dalam diam ia membaca mantra, memanggil semangat para leluhur. Air telaga bergolak. Lalu muncullah tiga bayangan samar, wanita tua, pria berjubah putih, dan seorang pemuda dengan luka di wajahnya. Mereka adalah para pemegang awal Bakasgoro. Mereka menatap Ayu dalam diam, seolah menakar pantas tidaknya ia melanjutkan takdir itu. Ayu menunduk hormat. Aku tidak minta kekuatan untuk berkuasa. Aku minta kekuatan untuk menjaga yang lemah. Untuk menolak kehancuran, ucapnya. Ketiga bayangan itu perlahan mendekat, lalu melebur masuk ke dalam tubuh Ayu. Angin bertiup kencang, api kecil menyala di kedua telapak tangannya. Namun kali ini api itu berbeda, berwarna biru kemasan. Ini adalah bentuk murni dari Bakasgoro asli, bentuk yang belum pernah diturunkan selama ratusan tahun. Sementara itu, di puncak Gunung Geni, Ki Tunggul berdiri menghadap langit. Angin mengelilinginya, membawa suara-suara dari dunia bawah. Dia telah menerima pewarisan sejati, gumamnya dengan geram. Tapi dia tetap manusia, dan manusia bisa hancur. Aku akan buat dia memilih, kekuatan atau kematian. Ki Tunggul lalu melempar segenggam tanah ke udara. Dari tanah itu, muncul seekor bayangan hitam berwujud raksasa, dengan wajah seperti tengkorak terbakar. Carilah dia, dan bawa padaku, jiwanya. Di desa, langit mendadak diselimuti awan hitam. Petir menyambar sawah dan hutan. Angin membawa jeritan gaib yang tak terlihat wujudnya. Dan Ayu berdiri sendiri di bawah langit yang mulai murka, menatap ke arah Gunung Geni. Pertarungan antara dua warisan telah dimulai, dan tak ada jalan untuk mundur. Dini hari yang sunyi berubah menjadi malam paling mencekam dalam sejarah Tegal Asri. Suara aneh menggema dari utara, diikuti oleh kemunculan makhluk bayangan besar yang merangkak menembus kabut. Tubuhnya hitam seperti arang, matanya merah menyala seperti bara. Inilah buta langit, makhluk pemanggil bencana kiriman Ki Tunggul yang diciptakan dari tanah kuburan dan amarah manusia. Ia mengincar satu hal, Ayu. Setiap langkahnya membuat tanah retak, sumur kering, dan lampu-lampu padam. Ketakutan menjalar cepat ke seluruh desa.
Ayu sudah bersiap. Tubuhnya memancarkan cahaya api biru keemasan yang menyala lembut namun tajam. Ia berdiri di tengah lapangan tua, sendirian, menunggu makhluk itu. Api bakas Goro asli telah menyatu dengan napas dan pikirannya, membuat tubuhnya seolah tak lagi milik dunia fana. Tapi ketika buta langit muncul di hadapannya, tubuh setinggi rumah dengan lidah api berkibar dari mulutnya, Ayu tetap bisa merasakan gemetar di kakinya. Ini bukan lawan biasa, ini ujian yang akan menentukan segalanya. Tanpa aba-aba, buta langit menerjang dengan cakarnya yang menyapu angin. Ayu melompat ke samping, menghindari serangan pertama, dan melemparkan semburan api dari tangannya. Api itu menghantam dada buta langit, tapi hanya menggores sedikit daging hangusnya. Makhluk itu meraung, lalu menghantam tanah, menciptakan gelombang tanah yang melontarkan Ayu jauh ke belakang. Ia terhempas ke tumpukan kayu, darah mengalir dari pelipisnya, tapi matanya masih tajam. "Jangan menyerah, Ayu," bisik suara dari dalam hatinya. Itu suara leluhurnya, suara pemilik pertama Bakas Goro. "Ingat, kekuatanmu bukan pada amarah, tapi pada keinginan untuk menjaga." Ayu menggertakkan gigi, lalu berdiri perlahan. Api di tubuhnya kembali menyala, kali ini membentuk lingkaran seperti cakra di punggungnya. Ia mengatupkan kedua tangan, membentuk segel kuno yang hanya bisa digunakan oleh pewaris sejati. Dengan teriakan yang menggetarkan udara, Ayu menghantamkan kedua telapak tangannya ke tanah. Dari titik itu, semburan api murni membentuk naga berwarna emas kebiruan, melesat ke arah buta langit. Naga api itu menabrak makhluk hitam itu, membungkus tubuhnya dalam pusaran panas. Raungan buta langit mengguncang bumi, dan perlahan-lahan tubuhnya mulai pecah, bukan karena terbakar, tapi karena jiwanya ditarik ke dalam cahaya. Di kejauhan, Ki Tunggul menyaksikan semua itu melalui permukaan air di dalam gentong tuanya. Ia terdiam beberapa saat, lalu tertawa pelan. "Jadi benar, kau memang pewaris yang mereka tunggu." Tapi tawanya berubah menjadi geram. "Tapi belum waktunya kau menang. Ini baru permulaan." Ia berdiri, lalu memanggil 4 bayangan baru dari arah utara. Keempatnya adalah mantan murid Bakas Goro yang gugur karena menyalahgunakan ilmu. Kini mereka bangkit sebagai 4 arwah neraka, dan mereka hanya punya satu tujuan, membakar dunia dengan dendam. Sementara itu, warga desa mulai keluar dari persembunyian, menyaksikan langit yang mulai terang kembali. Mereka melihat Ayu berdiri di tengah lapangan dengan pakaian lusuh, wajah berlumur darah, tapi mata yang bersinar seperti bintang pagi. Perlahan-lahan, orang-orang berlutut. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Tapi Ayu tahu, malam ini hanyalah permulaan. Karena yang datang bukan hanya makhluk, tapi sejarah gelap yang belum selesai. Langit Tegal Asri kembali gelap. Awan bergulung seperti perut raksasa yang sedang mengerang lapar. Dari balik gunung geni, muncul 4 sosok berselimut asap dan angin panas. Mereka tidak berjalan, mereka melayang, seakan gravitasi pun menolak menyentuh tubuh penuh kutukan itu. Masing-masing membawa lambang kematian berbeda, api, tanah, angin, dan bayangan. Mereka adalah 4 arwah neraka, murid-murid terbuang dari ajaran Bakas Goro yang dulu mencoba menguasai dunia dengan ilmu hitam, dan kini dipanggil kembali oleh Ki Tunggul untuk satu misi, menghancurkan Ayu. Warga desa yang sempat merasakan damai setelah kekalahan buta langit kini kembali dicekam rasa ngeri. Anak-anak menangis, para lelaki menggigil dalam diam, dan para tetua hanya bisa menunduk dalam doa. Mereka datang dari masa yang telah mati, bisik Mbah Roso, dan hanya bisa dikembalikan ke alamnya lewat segel darah pewaris sejati. Ayu mendengar itu tanpa berkata apa-apa. Jiwanya masih letih, tubuhnya masih memar, tapi tekadnya semakin menyala. Malam itu, Ayu berdiri di pelataran punden leluhur, tempat suci yang menjadi simpul antara dunia kasat mata dan dunia halus. Ia menunggu. Tak lama kemudian, 4 bayangan itu muncul satu persatu, membentuk lingkaran mengelilingi Ayu. Sosok pertama, Lodra, arwah api, tubuhnya membara seperti arang hidup. Kedua, Ketiwir, arwah angin, berwujud wanita melayang dengan rambut seperti asap. Ketiga, Jagat Lebu, pengendali tanah yang tubuhnya terbuat dari batu dan lumpur keras. Dan terakhir, Mandrasi, sang bayangan, sosok tak bernyawa yang hanya bisa dilihat saat ia menginginkannya. Mereka tak bicara, hanya menatap Ayu dengan mata kosong dan dendam ribuan tahun. Tiba-tiba, Lodra menyerang lebih dulu, menyemburkan api merah yang membakar pohon-pohon di sekeliling. Ayu menghindar,
melompat ke udara dan memutar tubuh sambil membentuk pusaran api biru dari tangannya. Ledakan terjadi, langit memerah. Tapi saat Ayu mendarat, tanah tiba-tiba menelan kakinya, serangan dari jagat lebu. Tubuhnya ditarik ke bawah, namun sebelum sempat hilang, Ayu meledakkan energi dari dalam tanah, menghancurkan cengkeraman itu. Ketiwir melayang cepat, berputar di sekitar Ayu, menciptakan ilusi kabut dan suara-suara dari masa lalu. Ayu mendengar suara almarhum ayahnya, tangisan ibunya, dan jeritan Dharma. Seketika pikirannya limbung, ia nyaris roboh, namun tiba-tiba muncul suara tegas dari dalam dirinya, suara Mbah Roso saat pertama kali mengajarkan pemusatan napas. Ayu menutup mata, menyalakan api dalam dadanya, dan dengan satu hentakan, pusaran angin itu terpecah. Namun ancaman terbesar datang dari Mandrasi, arwah bayangan. Ia menyusup ke dalam pikiran Ayu, menciptakan kegelapan total. Dalam kegelapan itu, Ayu melihat dirinya dikepung, terjatuh, lalu dibakar oleh 4 arwah itu. Tubuhnya terbakar, hatinya membeku. Tapi di tengah kegelapan, sebuah cahaya kecil muncul, bayangan sosok ibunya yang dulu menari di bawah bulan, menyanyikan lagu penenang. Ayu menangis, dan dari air mata itu muncul kekuatan baru. Cahaya menyala dari dalam tubuhnya, menembus ilusi Mandrasi. Ayu menjatuhkan diri ke tanah, memukul bumi dengan kedua tangan, menciptakan gelombang energi yang menyebar ke segala arah. Keempat arwah terhempas, tubuh mereka bergetar dan perlahan mulai retak. Mereka melolong dalam bahasa gaib, berusaha mempertahankan wujud. Tapi Ayu, dengan mata bersinar dan darah mengalir dari hidungnya, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dengan nama leluhur, aku kembalikan kalian ke alam asal. Teriakannya menggema, dan dalam sekejap, cahaya meledak ke langit, menyapu keempat arwah itu. Menjadi debu, tapi di balik kemenangannya, Ayu jatuh berlutut. Tubuhnya goyah, napasnya tersengal. Ia tahu, meskipun menang, ia telah menguras hampir seluruh tenaganya. Dan di puncak Gunung Geni, Ki Tunggul tertawa lantang. Hebat, tapi itu belum akhir, katanya sambil membuka gulungan hitam yang selama ini ia sembunyikan. Di dalamnya tertulis mantra pamungkas, mantra pecah jiwa, yang hanya bisa digunakan dengan darah keturunan Bakaskoro. Dan ia telah mendapatkan setetes darah Ayu dari sisa pertempuran sebelumnya. Ayu terbaring di pelataran punden leluhur, tubuhnya nyaris tak bergerak. Luka-luka dari pertarungan sebelumnya membuat tulangnya seolah retak setiap kali ia bernapas. Api biru keemasan yang biasanya menyala lembut di sekeliling tubuhnya kini hanya tersisa percik kecil, nyaris padam. Namun matanya tetap terbuka, memandangi langit yang semakin kelam. Ia tahu ini belum berakhir. Dalam diam, ia menggenggam tanah, berusaha menyatu kembali dengan kekuatan leluhurnya. Tapi kekuatan itu terasa jauh, seolah sesuatu telah mengunci jiwanya dari dalam. Di puncak Gunung Geni, Ki Tunggul duduk bersila, dikelilingi api ungu dan asap pekat. Ia menaruh segumpal kain berdarah ke atas batu altar, lalu membuka gulungan tua, mantra pecah jiwa. Mantra ini tidak hanya menghancurkan kekuatan seseorang, tapi juga memisahkan jiwa dari raganya, membuatnya hidup, tapi tanpa kehendak, tanpa ingatan. Dengan darahmu sendiri, Ayu, kau akan kubuat bertekuk lutut, bisiknya dingin. Ia mulai melafalkan mantra dalam bahasa leluhur yang telah dilupakan zaman. Seketika itu juga, Ayu merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya menggigil hebat, bukan karena dingin, tapi karena bagian jiwanya seperti disedot keluar. Ia melihat kilatan cahaya, lalu semua menjadi gelap. Dalam kegelapan itu, ia melihat dirinya sendiri, terikat, menangis, lalu perlahan-lahan menghilang. Suara-suara asing bergema dalam kepalanya, merobek konsentrasinya. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara keluar. Dunia di sekitarnya mulai berputar, dan langit berubah menjadi merah darah. Sementara itu, Mbah Roso yang merasakan adanya gangguan besar segera menuruni bukit sambil membawa pusaka warisan Bakaskoro pertama, batu jiwa raga, batu yang konon mampu menyambung kembali jiwa yang hampir tercerabut. Ia tahu waktu sangat sedikit. Ayu sedang dimantrai dari kejauhan, dan satu-satunya cara menghentikan itu adalah dengan menanam batu jiwa raga ke dalam tanah di tempat Ayu pertama kali mempelajari ilmunya, di bawah pohon randu alas, tempat ia belajar bermeditasi sejak kecil. Dengan sisa tenaganya, Ayu melawan. Di dalam kesadarannya yang nyaris lepas, ia memanggil satu nama, Dharma. Meskipun Dharma sudah tiada, kenangan akan lelaki itu menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa. Ia ingat tawa Dharma, caranya menyapa,
dan janji-janji kecilnya yang sederhana. Cinta itu menyalakan kembali percikan api kecil di dalam hatinya. Percikan itu menyebar, lalu perlahan membesar. Dalam dunia batinnya yang gelap, Ayu berteriak keras dan menghentak tanah bayangan dengan telapak tangannya. Ledakan energi meletup dari dalam tubuh Ayu tepat saat Mbah Roso menanam batu jiwa raga. Kekuatan jiwa Ayu yang semula tercerai-berai, tersambung kembali dengan tubuhnya. Tubuh Ayu melayang sebentar, dikelilingi cahaya biru terang yang menyilaukan. Di langit, awan hitam terpecah dua. Mantra pecah jiwa yang dilontarkan Ki Tunggul mental balik. Ia terhempas mundur, darah muncrat dari mulutnya, gulungan mantra di tangannya terbakar oleh api tak kasat mata. Ki Tunggul meraung marah. Kenapa bisa gagal? Teriaknya sambil mencengkram tanah. Tapi ia tahu jawabannya, jiwa Ayu terlalu kuat untuk dipecah, karena jiwanya terikat oleh cinta yang tak bisa dikalahkan mantra manapun. Ia mulai sadar, untuk menang, ia tak cukup dengan ilmu hitam. Ia harus menghancurkan hati Ayu, dan satu-satunya cara adalah dengan menggali kembali dosa lama, sesuatu yang berhubungan dengan kematian Dharma. Sementara Ayu mulai siuman, tubuhnya masih lemah, tapi kini api bakas Goro menyala kembali dengan warna lebih pekat dan kuat. Ia tahu apa yang baru saja terjadi. Ia tahu Ki Tunggul hampir berhasil memisahkan jiwanya. Tapi lebih dari itu, ia tahu, ini bukan lagi tentang menyelamatkan desa. Ini adalah tentang menebus masa lalu dan mengakhiri kutukan warisan yang selama ini mengintai garis keturunannya. Dan Ayu bersumpah, ia akan menyelesaikan semuanya, meski harus menghadapi kebenaran paling menyakitkan sekalipun. Pagi itu, kabut menyelimuti desa Tegal Asri lebih pekat dari biasanya. Udara dingin seperti menyimpan duka yang belum terungkap. Ayu duduk diam di bawah pohon randu alas, tempat ia dulu pertama kali belajar bermeditasi. Matanya menatap kosong ke arah hutan, namun pikirannya berkecamuk. Kekuatan bakas Goro telah kembali pulih dalam dirinya, namun hati Ayu belum sembuh. Ia merasakan ada sesuatu yang belum selesai, sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Dan itu berkaitan dengan Dharma, lelaki yang pernah menjadi segalanya baginya. Mbah Roso datang membawa sebuah kotak kayu tua. Ini milik Dharma, katanya pelan. Dia menitipkannya padaku sebelum malam terakhir, sebelum kematiannya. Ayu gemetar. Dengan tangan bergetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat surat yang telah menguning, liontin kayu yang pernah Dharma ukir untuknya, dan sebuah jimat berbentuk bunga api. Ia membuka surat itu, dan membaca dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Isinya bukan hanya ungkapan cinta, tetapi juga sebuah pengakuan yang menghantam dadanya seperti palu godam. Dharma ternyata pernah menjadi murid Ki Tunggul. Ia nyaris terjerumus dalam ilmu hitam, sama seperti keempat arwah neraka yang kini telah dikalahkan Ayu. Tapi Dharma melawan. Ia kabur setelah tahu bahwa Ki Tunggul ingin menggunakan tubuhnya sebagai wadah baru bagi roh jahat leluhur bakas Goro yang telah menyimpang. Dharma tahu risiko itu, bahwa ia akan diburu, bahkan dikutuk. Namun ia memilih hidup sederhana di desa, mencintai Ayu diam-diam, dan menebus dosanya dalam diam. Hingga akhirnya, ia dibunuh, bukan oleh preman biasa, tapi oleh bayangan Ki Tunggul sendiri. Ayu menjerit lirih, air matanya jatuh tak terbendung. "Kenapa kau tidak cerita, Dharma?" bisiknya. Hatinya hancur, ia merasa tertipu oleh waktu. Ternyata kematian Dharma bukan karena kecelakaan, bukan karena balas dendam preman seperti yang selama ini ia kira. Tapi karena Dharma menyelamatkannya. Jiwa Dharma dikorbankan agar Ayu tidak dijadikan tumbal ritual Ki Tunggul pada malam gerhana 7 tahun lalu. Ia rela mati agar Ayu bisa hidup. Dalam kemarahan dan kesedihan itu, Ayu menggenggam liontin kayu pemberian Dharma. Seketika, api biru menyala dari liontin tersebut, membentuk pusaran kecil di tangannya. Dari dalam pusaran itu, muncul bayangan samar Dharma, bukan hantu, tapi jejak energi terakhir yang ditinggalkannya. "Ayu," suara itu lembut, tapi penuh keteguhan. "Kau harus melanjutkan. Jangan izinkan kegelapan mengalahkan cahaya yang pernah kita nyalakan bersama." Lalu bayangan itu menghilang, meninggalkan kehangatan yang menyakitkan di dada Ayu. Mbah Roso menatap Ayu dengan wajah berat. Satu-satunya cara mengakhiri ini adalah menghancurkan akar ilmu hitam bakas Goro yang telah diselewengkan, yaitu kitab inti yang disimpan Ki Tunggul. Ayu mengangguk perlahan. "Aku akan ke Gunung Geni," jawabnya tegas, walau suaranya masih serak karena tangis. "Tapi kali ini, aku tidak hanya membawa ilmu. Aku membawa cinta, luka,
dan dendam yang harus ditebus. Malam pun turun perlahan, dan desa kembali sunyi. Namun di hati Ayu, perang telah dimulai. Ia tahu perjalanan ke Gunung Geni bukan sekadar pertarungan kekuatan, tapi pertarungan batin yang bisa merenggut jiwanya. Tapi kini, ia tidak takut lagi. Karena luka yang disembunyikan akhirnya terbuka, dan dari luka itulah kekuatan sejati tumbuh. Langkah Ayu menapaki lereng Gunung Geni perlahan tapi mantap. Kabut menyelimuti jalur pendakian, namun di matanya hanya ada satu tujuan, menghancurkan kitab inti Bakasgoro, sumber kekuatan kegelapan yang selama ini memelihara kehancuran. Di dadanya terpatri kenangan Dharma, pengorbanan yang telah membuka luka, namun juga menyalakan kekuatan. Setiap langkahnya terasa berat bukan karena tubuh, tapi karena beban sejarah yang ia warisi sebagai keturunan terakhir dari garis terang Bakasgoro sejati. Di balik tebing-tebing curam, Ki Tunggul telah bersiap. Ia duduk bersila di altar batu di puncak kawah Gunung Geni, dengan kitab inti terbuka di depannya. Aura hitam berputar di sekeliling tubuhnya, seakan angin dan api tunduk padanya. Dia akan datang, gumamnya, suara parau bercampur geram. Dan saat itu, aku akan ambil jiwanya, menjadikannya wadah kekekalan. Ia telah menggabungkan sebagian mantra pecah jiwa dengan bagian terdalam dari kitab inti, menciptakan ajian baru yang bahkan belum pernah digunakan, ajian nyawa kelam, mantra pemecah garis keturunan. Ayu tiba di bibir kawah, rambutnya berkibar oleh angin gunung yang semakin panas. Tatapannya langsung bertemu dengan mata Ki Tunggul. Tak ada lagi rasa takut, yang tersisa hanya tekad. Akhiri semua ini, Ki Tunggul, ucap Ayu. Kembalilah menjadi manusia, jangan terus menjadi bayangan dari kebencian leluhurmu. Namun Ki Tunggul hanya tertawa. Suara tawanya bergema seperti gemuruh petir yang hendak menghancurkan dunia. Terlambat, Ayu, kau akan menyatu dengan kitab ini, dan dunia akan tunduk pada kekekalan kegelapan. Pertempuran pun pecah. Ayu melesat dengan kecepatan luar biasa, menghantam tanah di depan altar hingga batu terbelah. Ki Tunggul membalas dengan ayunan tangan, menyemburkan api hitam yang menyambar langit. Dua kekuatan berbeda bentrok, api biru dan api kelam bertabrakan di udara, menciptakan ledakan besar yang mengguncang gunung. Lava mulai menyembur dari celah-celah tanah, seolah gunung itu sendiri tidak sanggup menahan energi yang dilepaskan oleh dua kutub kekuatan. Ayu bergerak cepat, mengelak dari pukulan-pukulan gaib Ki Tunggul. Namun semakin lama, kekuatan Ki Tunggul terasa makin menggila. Ia telah menyatu dengan kitab inti. Matanya hitam sepenuhnya, tubuhnya mulai berubah, membesar, bersisik, dan mengeluarkan aura seperti raksasa dari dimensi lain. Aku bukan lagi manusia, teriaknya. Aku adalah penerus sejati Bakasgoro. Tapi Ayu tidak gentar. Ia tahu, hanya ada satu celah, menghancurkan inti energi kitab yang ada di dalam dada Ki Tunggul. Dengan satu manuver berani, Ayu melompat ke udara, membentuk tombak api dari pusaran kekuatannya. Ia mengarahkannya ke dada Ki Tunggul, tapi sebelum sempat menusuk, tubuhnya terpental oleh gelombang energi gelap yang memancar dari kitab. Ayu jatuh, darah mengucur dari mulutnya. Tapi sebelum kesadarannya pudar, ia menggenggam liontin kayu pemberian Dharma. Liontin itu bergetar, dan dari dalamnya muncul cahaya berbentuk bunga api, cahaya cinta yang menjadi sumber kekuatan sejati Ayu. Tiba-tiba, Ayu berdiri kembali. Namun kini, tubuhnya dikelilingi oleh api biru murni yang tidak hanya membakar, tapi juga menyembuhkan. Ia telah mencapai bentuk puncak dari ilmu Bakasgoro, Bakasgoro Niskala, kekuatan murni yang hanya bisa muncul saat hati manusia bebas dari dendam, dan dipenuhi oleh kasih dan pengorbanan. Aku bukan pewaris ilmu, Ki Tunggul, ujar Ayu perlahan. Aku adalah akhir dari kutukan ini. Lalu ia melesat ke arah dada Ki Tunggul untuk terakhir kalinya. Saat tombak biru menusuk tepat ke jantung energi kitab, langit terbelah. Dan letusan besar mengguncang Gunung Geni. Ki Tunggul menjerit, tubuhnya membelah menjadi abu dan cahaya. Kitab inti meledak dalam cahaya putih yang menyilaukan. Dan saat debu mengendap, hanya satu sosok yang masih berdiri di tengah kawah, Ayu, dengan mata berkaca-kaca, dan liontin Dharma yang kini bersinar tenang di dadanya. Langkah Ayu menuruni Gunung Geni perlahan, kaki dan tubuhnya luka-luka, tapi tekadnya tak gentar. Di punggungnya, ia membawa abu sisa kitab inti yang ia bungkus dengan kain putih. Hujan rintik mulai turun, seolah langit ikut menangisi berakhirnya sejarah kelam yang telah mengakar puluhan tahun. Desa Tegal Asri terlihat dari kejauhan, sunyi, namun menyimpan harapan. Tapi Ayu tahu,
meski pertarungan telah usai, perjalanannya belum selesai. Ada luka yang belum benar-benar sembuh. Bukan luka fisik, melainkan luka jiwa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sesampainya di pelataran desa, orang-orang berlarian menyambutnya. Mereka menangis, bersujud, menyebut namanya seperti menyebut penyelamat. Tapi Ayu hanya tersenyum lelah. Ia tidak merasa sebagai pahlawan. Ia hanya perempuan yang menolak tunduk pada dendam. Mbah Roso menatapnya haru, lalu memeluknya. Sudah selesai, Nduk, sudah cukup. Tapi Ayu hanya menggeleng pelan. Belum, Mbah. Warisan ini belum sepenuhnya hilang, jika kita tidak memutusnya sekarang. Malam harinya, Ayu mengumpulkan seluruh warga di halaman balai desa. Di tengah mereka, ia menyalakan api unggun, lalu meletakkan abu kitab inti ke dalam nyala api. Hari ini, aku bakar sisa kekuatan yang selama ini dianggap sebagai pusaka. Ilmu Bakas Goro akan berhenti padaku. Tidak akan diwariskan lagi, agar tak ada yang bisa menyalahgunakannya. Semua terdiam. Beberapa tetua sempat menolak, tapi Ayu menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kekuatan sejati bukan untuk diturunkan, tapi untuk dilupakan, agar hidup bisa berjalan dengan damai. Abu kitab inti terbakar, membubung ke langit, diiringi dengan lantunan doa yang dipimpin Mbah Roso. Angin malam membawa sisa abu itu pergi ke arah hutan, seperti roh-roh leluhur yang akhirnya dibebaskan dari kutukan panjang. Ayu berdiri diam, menatap langit. Dalam hatinya, ia bicara kepada Dharma. Kini semuanya sudah selesai. Maafkan aku yang tak bisa menyelamatkanmu dulu, tapi cinta kita telah menyelamatkan semuanya. Setelah api padam, Ayu duduk di bawah pohon randu alas seorang diri. Ia mengeluarkan liontin kayu Dharma, memandangi ukiran kasar yang dulu pernah Dharma buat sambil tertawa malu-malu. Kini liontin itu tidak bersinar lagi. Cahayanya telah kembali ke alam, seperti Dharma yang telah pergi jauh. Tapi entah mengapa, ia merasa Dharma tetap ada, di angin, di tanah, di setiap helaan napasnya. Aku akan hidup, bisik Ayu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk melanjutkan cinta yang tak sempat selesai. Beberapa hari kemudian, Ayu memutuskan pergi dari desa. Ia menitipkan rumah peninggalan ibunya pada seorang janda tua, dan berpesan agar tempat itu menjadi rumah baca untuk anak-anak. Ajari mereka bukan tentang kekuatan, tapi tentang kasih sayang, katanya sebelum berjalan meninggalkan tanah kelahirannya. Tak seorang pun tahu kemana Ayu pergi. Tapi orang-orang selalu berkata bahwa saat hujan turun di sore hari, akan terasa hangat di hati, seolah ada seseorang yang sedang mendoakan dari kejauhan. Nama Ayu perlahan menjadi legenda. Bukan sebagai pendekar, bukan sebagai pewaris ilmu, tetapi sebagai perempuan yang berani memutus rantai dendam. Ia tidak hidup untuk dilihat, tapi untuk dikenang sebagai pelita dalam gelap, sebagai bukti bahwa cinta, sekalipun tak sempurna, bisa mengakhiri sejarah paling kelam sekalipun. 12 tahun telah berlalu sejak Ayu meninggalkan desa Tegal Asri. Desa yang dulu gelap dan terkungkung ketakutan kini berubah menjadi kampung penuh kehidupan. Jalan-jalan kecil telah dibeton, rumah-rumah dicat cerah, dan yang paling mencolok adalah sebuah bangunan mungil di tengah desa, Perpustakaan Rimba Ilmu Ayu Dharma. Disinilah anak-anak desa belajar membaca, menulis, dan mengenal dunia di luar batas-batas hutan dan gunung. Tak seorang pun tahu di mana Ayu berada kini, tapi namanya terus dibisikkan seperti doa yang menyalakan harapan. Mbah Roso kini sudah renta dan duduk di kursi roda, namun senyumnya tak pernah pudar saat melihat anak-anak desa berlomba membaca buku. Di tangannya selalu tergenggam liontin kayu peninggalan Ayu, yang kini menjadi simbol kebangkitan desa. Cahaya tak selalu datang dari langit, katanya suatu hari. Kadang ia lahir dari luka, dari perempuan yang berani membakar warisan gelap demi terang yang tak bisa diwariskan. Suatu pagi, kabar menggemparkan datang dari arah timur. Sebuah desa di lereng Gunung Semeru mengalami gangguan aneh, warga kerasukan, ternak mati tiba-tiba, dan langit di malam hari berwarna merah darah. Penduduk desa mengaitkan kejadian itu dengan kebangkitan cabang lain dari ilmu Bakas Goro yang dulu sempat tersebar di luar Tegal Asri. Banyak yang panik, tapi sebagian justru melihat harapan dalam gelap itu. Mereka percaya bahwa jika kegelapan kembali muncul, maka Ayu pun akan kembali. Dan benar saja, di suatu senja kelabu, siluet seorang perempuan muncul di pelataran Tegal Asri. Rambutnya kini lebih panjang, matanya lebih tenang, dan tubuhnya memancarkan aura yang membuat siapapun ingin bersimpuh. Ia membawa tongkat kayu sederhana dan mengenakan selendang batik tua.
Warga yang mengenalnya langsung berlutut. "Ayu," bisik mereka nyaris bersamaan. Tapi Ayu hanya tersenyum dan memeluk Mbah Roso dengan pelan. "Aku kembali, bukan untuk bertarung, tapi untuk membimbing," katanya. Ayu tidak lagi datang dengan api dan ajian. Kali ini ia membawa ilmu pengalihan energi, sebuah teknik yang ia pelajari dari pertapa-pertapa Jawa Timur. Ilmu ini tidak memusnahkan kegelapan, tapi menyalurkannya menjadi kekuatan penyembuhan. Ayu mulai mengajarkan anak-anak dan para pemuda desa bagaimana mengolah kemarahan menjadi kreativitas, trauma menjadi empati. Ia tidak mencari murid untuk mewariskan ilmu, tapi jiwa-jiwa yang siap menjadi cahaya bagi sekitar mereka. Di malam purnama, Ayu berdiri di puncak bukit, menatap cahaya bulan. Ia teringat Dharma, teringat ibunya, dan semua pengorbanan yang telah lewat. Tapi kali ini hatinya tidak dipenuhi luka. Ia penuh syukur. "Kau benar, Dharma," bisiknya. "Kekuatan sejati bukan tentang mengalahkan, tapi tentang memahami." Di belakangnya, puluhan anak desa menyalakan lilin. Dari kejauhan, cahaya itu terlihat seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi, tenang, tapi penuh makna. Ayu tahu, perjalanan belum usai. Di luar sana, akan selalu ada tempat gelap yang menunggu cahaya. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendirian lagi. Kini, ia bukan sekadar Ayu pewaris Bakas Goro, tapi simbol perubahan yang lahir dari keberanian, cinta, dan luka yang dimaafkan. Ia telah menjadi legenda, bukan karena ia menang dalam pertempuran, tapi karena ia memilih mengakhiri siklus yang tak pernah diakhiri siapapun sebelumnya.